Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke guys, kita mulai ya. Super fokus yang kedua, Utologi M Geografi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Natasha ya, nomor 1. Silakan Natasha. Nomor 26 maksudnya. Di dalam studi geografi, citra foto udara dapat digunakan untuk hal-hal berikut, kecuali untuk foto udara bisa digunakan untuk hal-hal berikut, kecuali berarti yang nggak bisa dibantu oleh foto udara yang mana kira-kira? Ini gambaran foto udara gunung api ya. Kalau foto udara berarti difoto dari udara. Jadi datanya berupa foto. Datanya berupa gambar. Coba dianalisis. Kalau datanya berupa foto atau gambar, mana yang tidak bisa dianalisa pakai foto dari opsi yang ada? Coba Natasha. Mana, Dek? yang B ya, Kak? Yang B. Memperkirakan waktu erupsi vulkan. Jawabannya betul ya, B. Jadi biasanya foto udara itu kalau ada gunung tanda-tandanya mau meletus, misalnya ngeluarin asap atau ngeluarin lava, itu bisa difoto. Tapi waktu kapan persisnya akan meletus atau waktu persisnya dia meletus itu nggak bisa dilihat pakai gambar kan, karena timing itu nggak bisa dilihat pakai gambar timing. Kalau ciri-cirinya bisa ya, kalau ciri-cirinya bisa. Jadi visual keruangannya bisa, ruangnya atau bentuk gunungnya. Tapi kalau waktu meletusnya itu nggak bisa dilihat atau nggak bisa diprediksi dengan waktu pas mau meletusnya, itu nggak bisa karena kan berupa foto ya. Jadi oleh karena berupa foto atau gambar, maka citra foto udara tidak dapat memperkirakan waktu erupsi vulkan. Jadi jawabannya betul B. Ya. Oke. Cukup jelas ya? Deposit pasir apa, Kak? Deposit itu ini. Deposit itu kan sebenarnya kayak ngumpul ya. Ngumpulnya pasir. Jadi kalau misalnya ada gunung meletus, ngeluarin salah satunya pasir, dia akan numpuk di mana? Itu namanya deposit. Ya, numpuk di mana itu pasir. Yang tanya siapa barusan? Belina, Kak. Belina. Oke, Belina nomor 27. Sebagai hadiah dari bertanya ya. Silakan deh nomor 27. Lettering menggunakan huruf cetak miring, italik dalam pembuatan peta biasanya untuk menunjukkan kenampakan berupa lettering. Letter dari kata letter, artinya apa dek letter? letter, surat. Surat atau huruf ya. Nah, jadi kalau lettering itu sebenarnya apa lettering artinya? Lettering itu tulisan dan angka pada peta yang mempertegas arti simbol. Sekali lagi, lettering itu tulisan dan angka pada peta yang mempertegas arti simbol. Misalnya seperti ini. Dalam peta ada simbol segitiga. Nah, simbol segitiga itu maknanya adalah gunung. Lalu di situ ada tulisan Gunung Merapi dengan ketinggian 2930 mdpl. Nah, segitiga yang berwarna hitam itu simbolnya, sedangkan tulisan Gunung Merapi dan ketinggiannya itu letteringnya. Nah, itu contoh dari lettering. Nah, di soal lettering yang pakai huruf cetak miring atau italik itu menunjukkan kenampakan berupa apa? Coba Belina lihat peta berikut. Ada nggak yang dicetak miring?
letteringnya. Ada Belina yang dicetak miring? Nggak ada ya? Coba lihat lagi di peta. Ada nggak tulisan yang dicetak miring italik? Itu Laut Jawa, Samudra Hindia. Nah, kalau gitu berarti lettering yang dicetak miring itu menggambarkan apa? Tubuh air. Kalau Ya? tubuh air, bisa laut, bisa samudra, bisa danau, bisa sungai. Bisa sungai ya, pokoknya perairan. Nah, itu lettering yang dicetak miring. Jadi jawabannya adalah tubuh air. tubuh air. Oke. Cukup jelas ya? Jawabannya Yes. adalah tubuh air. Thank you Belina. Oke, gampang ya ternyata, nggak sesusah SIMA UI loh Natasha. 2627 gampang. Alhamdulillah. Semoga nomor berikutnya gampang ya. Oke. Mikirnya gampang aja dulu mikirnya. Oke, berikutnya 28 Raihan Hilmar. Ayo Mas. Raihan Hilmar 28. Iya Kak. Yoi. Aduh. Jenis Aduh, deg-degan ya. Aduh. Jenis tanah yang memiliki ciri pecah-pecah pada saat musim kemarau adalah tanah. Kayak bibir aja ya, pecah-pecah. Kalau kering. Udah nebak aja Mas. Nebak aja ya, salah benar belakangan. Laterit. Kira-kira yang mana? Laterit, oke. Kita lihat penjelasannya ya. Tanah yang pecah-pecah musim kemarau kira-kira apa? Pertama ada tanah organik atau sering disebut humus. Tanah organik berasal dari pelapukan tumbuhan yang sempurna. Nah, tanah ini berwarna kehitaman dan subur karena kaya unsur hara. Nah, ini tanah organik. Kamu jangan keliru dengan organosol. Kalau organosol itu dia tanah gambut. Tapi kalau tanah organik itu tanah humus. Sama-sama berasal dari bahan organik atau makhluk hidup, sama-sama dari pelapukan tumbuhan. Bedanya, kalau organosol gambut, pelapukannya tidak sempurna dan sifatnya asam, kurang subur. Tapi kalau organik, humus, dari pelapukan tumbuhan yang sempurna dan dia subur. Biasanya ada di permukaan tanah yang berwarna kehitaman. Ini tanah organik. Yang kedua ada tanah grumusol. Ini terbentuk dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Tuf itu endapan ya, endapan abu atau debu vulkanik. Nah, tanah ini tidak cocok untuk media tanam tumbuhan. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah ketika musim kemarau dan berwarna hitam. Ada keterangan berarti di sini ya, Mas Rehan. Di tanah grumusol, tekstur tanahnya kering dan mudah pecah ketika musim kemarau. Berarti jawabannya grumusol ya, Mas? Iya. Oke, jawabannya grumusol. Nah, kalau laterit gimana kita lihat? Berikutnya ada regosol. Berasal dari endapan abu vulkanik yang subur. Tekstur tanahnya kasar dan terdapat di sekitar lereng gunung api. Itu regosol. Nah, kalau laterit, tanah berwarna kemerahan atau sering disebut tanah merah ya. Laterit itu sering disebut tanah merah, ada yang nyebut tanah abang. Tapi bukan pasar tanah abang loh Mas Rehan. Warnanya tanah yang merah ya. Kenapa berwarna merah? Karena kandungan zat besi dan aluminium yang tinggi. Kemudian terakhir ada tanah pozol. Tanah campuran pasir dan bebatuan kecil. Biasanya berwarna kuning keabuan dengan tekstur pasir hingga lempung. Nah, sebagai ilustrasi, tanah grumusol yang pecah-pecah di musim kemarau itu kayak gini, Mas. Itu dia. Itu tanah grumusol. Kak, iya. Aku nggak hafal nih, Kak. Jenis tanah itu banyak banget. Gimana dong, Kak? Caranya adalah cari bahannya lalu dibaca. Berapa kali, Kak, baca? Tergantung. 10 kali belum jelas, belum hafal, baca lagi sampai 100 kali. Gitu ya Mas Rehan ya. Iya Kak. Oke, mantap ya. Jangan sedih, senyum ya.
Iya, Oke. Terima kasih Mas Rehan. sama-sama Kak. Oke, berikutnya adalah Rizkia Ajrin. Silakan Rizkia Ajrin. Pembuatan galengan merupakan contoh upaya mengurangi erosi dengan metode Galengan. Tahu nggak kira-kira apa itu galengan? Pernah dengar kata ini? yang di sawah bukan? Yang di sawah. Kita lihat ya. Pertama kakak mau jelasin dulu metode konservasi tanah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi erosi. Nah, ada beberapa metode dalam konservasi tanah. Secara garis besar ada 3 metode. Pertama ada vegetatif, yaitu dengan cara menanam tanaman. Makanya disebut vegetatif. Orang kalau vegetarian itu makannya vegetable, makannya tanaman ya, vegetarian. Jadi diingat-ingat saja, vegetatif menanam tanaman. Ada crop rotation, pergiliran tanaman. Ada windbreaks. Windbreaks itu menanam pohon keras, biasanya di sekeliling tanaman budidaya untuk memecah angin. Kalau contour strip cropping itu menanam sejajar garis kontur. Contour farming itu berarti bertani mengikuti kontur. Kalau buffering menanam pohon keras di daerah miring. Tujuannya untuk mencegah longsor. Sedangkan mekanik itu caranya dengan mengolah tanah. Bukan menanam tanaman ya, tapi mekanik itu mengolah tanah. Ada terracering, dibuat berteras-teras atau berundak-undak di daerah miring. Kalau contour ploughing itu membajak sesuai dengan kontur. Nah, kalau membajak contour ploughing itu tujuannya untuk membuat tanah menjadi gembur agar mudah ditanam. Kalau contour village itu mengolah tanah mengikuti kontur juga. Check dam bentuknya kayak bendungan. Nanti dikasih bolongan dikit, tujuannya agar kita tahu seberapa besar tingkat erosi dan sedimentasi. Lalu ada guludan atau galengan. Nah, jadi dari pengelompokan ini, galengan itu bagian dari metode mekanik ya. Kalau yang ketiga, metode kimiawi itu menambah pupuk, baik pupuk alami maupun pupuk buatan. Nah, gambar galengan seperti yang dibilang Ajrin, betul ya. Nah, itu yang ada di sawah. Nama lainnya pematang sawah. Nah, itu mengolah tanah ya, seperti itu. Nah, kalau ini terracering, kalau ini contoh dari windbreaks ya. Oke. Jawaban Ajrin benar ya, Dek? Mekanik. Mekanik, iya. Oke. Terima kasih Ajrin. Ya, Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Eksansa. Eksansa hadir? Hadir, Kak. Hadir, alhamdulillah. Di antara faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah Di antara faktor yang paling, nah, ada kata paling. Berarti bisa jadi opsi jawaban semua faktor yang berpengaruh pada pembentukan tanah. Tapi mana yang paling berpengaruh? Coba dijawab dulu kira-kira yang mana? Yang mana? organisme. Organisme. Organisme itu makhluk hidup ya. Bisa dijelasin ekstensnya bagaimana organisme mempengaruhi pembentukan tanah? Begitu. Nggak tahu, Kak. Begitu. Oke, mantap ya. Baik, kakak jelasin dulu ya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi pembentukan tanah? Sebenarnya udah disebut itu dari A, B, C, sama E ya. Tapi biar lebih jelas, kita mulai dari tanah dulu. Apa sih tanah? Tanah itu bagian dari litosfer paling atas ya, yang berasal dari pelapukan batuan. Jadi asal tanah itu dari pelapukan batuan. Pelapukan itu penghancuran. Berarti tanah itu berasal dari batu yang hancur. Nah, pelapukan batuan. Nah, proses pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Nah, itu disingkat dirumuskan TA sama dengan F kurung buka ORG B T W I. Eksansa dan teman-teman adik-adik semuanya, faktor pembentukan tanah kalau disingkat orang Betawi. Apa Eksansa? Orang Betawi. Betawi. ORG-nya adalah organisme, B-nya itu bahan induk, T-nya itu topografi, W-nya itu waktu, I-nya itu iklim. TA-nya tanah. Jadi tanah dipengaruhi pembentukannya oleh faktor orang Betawi. Nah, bagaimana peran masing-masing? Kalau untuk iklim, unsur iklim yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan tanah adalah dua, yaitu curah hujan dan suhu. Kenapa? Karena curah hujan dan suhu itu nanti berperan dalam proses pelapukan. Kita tahu ya, Dek, proses pelapukan itu ada 3 kan? Ada pelapukan kimiawi, ada pelapukan mekanik, ada pelapukan organis. Nah, curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan atau penghancuran batuan secara kimia, yaitu pelapukan kimiawi. Kenapa? Ada reaksi kimia antara batuan dengan air. Sedangkan suhu itu nanti mempengaruhi pelapukan mekanik. Ketika panas, batuan memuai. Ketika dingin, mengkerut. Panas, memuai. Dingin, mengkerut. Panas, memuai. Dingin, mengkerut. Lama-lama capek, pecah, prak gitu. Nah, jadi curah hujan dan suhu berpengaruh pada proses pelapukan batuan. Kemudian bahan induk itu akan berpengaruh pada perbedaan jenis tanah. Misal, kalau tanah itu berasal dari bahan induk berupa lumpur sungai, nanti jenis tanahnya aluvial. Kalau tanah berasal dari bahan induk berupa pelapukan tumbuhan yang tidak sempurna, tadi namanya gambut atau organosol. Kalau berasal dari batu andesit, batu vulkanik andesit yang hancur, itu nanti namanya andosol tanahnya. Jadi bahan induk atau bahan asal itu mempengaruhi perbedaan jenis tanah. Nah, itu gambaran dari proses pelapukan tanah dari batu. Ada hujan, ada matahari, matahari mewakili panas, hujan mewakili air ya. Kemudian batunya lama-lama hancur. Nah, jadi kalau disimpulkan, Dek, kalau dari pengertian tanah bahwa tanah berasal dari pelapukan batuan, maka faktor yang paling mempengaruhi pembentukan tanah adalah pelapukan. Iya, pelapukannya ya, pelapukannya. Nah, pelapukan tadi dominan disebabkan oleh iklim. Dalam hal ini adalah unsur curah hujan dan Suhu. proses pelapukan tadi kalau iklim unsur curah hujan dan suhu ya. Jadi itu kenapa? Karena dia proses penghancurannya di situ. Kalau iklim kalau waktu kan berarti lama atau cepat kan gitu ya. Nah, oke. Jadi jawabannya yang mana tadi? Yang A. Yang iklim ya. Oke, betul. Oke, terima kasih. Jawabannya iklim. Oke, siapa aja deh yang hadir hari ini? Fahira. Belum jawab yang belum kakak sebut. Fahira, oke. Kakak nggak bisa lihat Google Meet-nya masalahnya karena lagi share screen. Fahira, nomor 31. Halo Fahira, Dek? Iya, Kak. Iya, sehat, Dek? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Hari ini puasa nggak? Lagi enggak. Lagi enggak, alhamdulillah. Oke, nomor 31, Pemberian panas oleh gerakan udara Dek, silakan. dengan arah mendatar disebut. Nah, di situ yang mana? Aku CP yang D. Yang B. B itu apa? Radiasi. Dodol. Oh, dodol.
Ya Allah, kakak dengernya B. Ternyata dodol ya. Oke, apakah benar adveksi? Nah, di situ kata kuncinya adalah gerakan udara yang mendatar. Mendatar, itu keywordnya lah ya. Apakah benar? Kita lihat. Jadi pemanasan matahari ya ke udara ada yang secara langsung, ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung ada absorpsi, jadi udara menyerap panas. Ada refleksi, pemantulan panas. Difusi, penghamburan. Nah, kalau secara tidak langsung ada konveksi, pemberian panas oleh gerak udara secara vertikal. Nah, vertikal berarti ke atas, itu konveksi. Kalau konduksi, yang dipanasi itu lapisan udara bagian bawah. Nah, nanti lapisan udara bagian bawah akan nularin panas ke lapisan atasnya. Itu konduksi. Kalau adveksi tadi, pemberian panas oleh gerak udara secara horizontal. Kalau turbulensi, pemberian panas oleh gerak udara yang berputar-putar atau tidak teratur. Jadi jawaban Fahira betul atau salah tadi? Neng, jawaban Fahira betul nggak tadi? Iya kayaknya kak. Kayaknya, yakin dong. Betul kak. Jawaban gue tadi itu gitu dong. Oke, jadi jawabannya adalah adveksi secara mendatar. Kalau vertikal itu konveksi. Nah, kalau radiasi itu apa? Radiasi itu artinya pancaran. Pancaran, jangan sampai kurang N loh ya. Pancaran sinar matahari, sedangkan evaporasi itu penguapan baik badan air ataupun embun dari tumbuhan karena pemanasan. Itu evaporasi. Cukup jelas ya, Neng Fahira? Jelas kak. Jelas, alhamdulillah udah betul ya. Ternyata gampang soalnya. Oke. Siapa yang belum jawab selanjutnya? Sebut nama, silakan Dek. Halo? Sebut nama Dek yang belum jawab. Tes. Halo? Amalia kak. Amalia. Amalia Nur apa Nur Amalia? Nur Amalia. Nur Amalia. Suaranya mana, Dek? Nur Amalia. Kedengeran nggak kak? Ah, ini gede, biasanya jauh di ujung kutub utara ya. Oke, silakan Amalia. Selanjutnya, nomor 32. Jenis awan altocumulus dan altostratus terdapat pada ketinggian ini yang D, yang C bukan sih kak? Kita lihat. Jadi jenis awan dan ketinggiannya, kalau yang awan tinggi itu awalannya cirrus. Kalau awan sedang awalannya alto. Kalau awan rendah awalannya strato. Nah, ternyata altostratus dan altocumulus itu ada di rentang 2000 sampai 6000. 2000 sampai 6000. Berarti yang benar yang mana? Yang C bukan? Jawabannya Nur Amalia udah benar. Bener kak. Oke. Yakin ya? Yakin lah. Yakin lah. Oke. Calon anak UGM memang beda. Kita lanjut ya. Nah, kalau di situ ada cloud with vertical development ya, awan vertikal. Ada cumulus, ada cumulonimbus. Nah, yang paling tebel, paling gelap, hitam, biasanya akan hujan besar disertai petir. Itu biasanya adalah cumulonimbus. Oke, terima kasih Amalia. Jawabanmu betul sekali. Selanjutnya, siapa yang belum jawab? Sebut nama, tolong kakak nggak bisa lihat Google Meet nih, lagi share screen. Gaby kak. Gaby Yosefin, silakan Dek, Gaby. Nomor 33. Tekanan udara terjadi akibat udara memiliki massa. Besarnya tergantung pada 3 faktor, yaitu Bisa dikencengin Dek suara kamu? tekanan udara terjadi akibat udara memiliki massa. Besarnya tergantung pada 3 faktor, yaitu Oke, tekanan udara.
Kira-kira yang mana? Yang B kayaknya, Kak. Yang B, suhu, uap air, dan ketinggian. Kita lihat ya. Jadi 3 faktor besar yang mempengaruhi tekanan itu, pertama ada ketinggian tempat. Biasanya semakin tinggi tempat secara vertikal, tekanan udaranya semakin rendah ya. Jadi kalau misalnya kita naik dari Jakarta ke Bogor, ke gunung, meskipun makin dingin, tapi kalau di daerah gunung sana tekanannya rendah. Itu kalau dilihat secara vertikal. Nah, kalau dilihat dari horizontal, suhu udara, semakin tinggi suhu, semakin rendah tekanan udaranya. Kok gitu sih, Kak? Jadi gini, ketika udara panas, maka antar partikel udaranya itu akan memuai dan saling berpencar. Sehingga antar partikelnya tidak saling menekan. Makanya disebut tekanannya rendah. Beda dengan udara dingin. Kalau udara dingin, apalagi di daerah dataran rendah, ketika udara dingin, antar partikelnya, belum lagi debu dan lain-lain, itu akan ngumpul sehingga saling menekan. Jadi tekanannya itu jadi tinggi kalau dingin. Nah, kalau berikutnya kelembaban udara, semakin tinggi kelembaban udara, semakin rendah tekanan udaranya. Kakak mau tanya sama Gaby, kelembaban udara itu apa, Dek? Kan kalau dari jawaban Gaby tadi bravo ya. Iya, Kak. Untuk suhu dan ketinggian udah benar kan? Nah, uap airnya gimana? Jadi kita ke kelembaban udara, kira-kira apa tuh kelembaban? Kayak semakin banyak curah hujannya semakin lembab gak sih? Maksud kakak pengertian kelembaban itu apa? Kelembaban itu apa? Kelembaban udara itu kandungan uap air dalam udara. Nah, maksud kakak adalah ketika opsi B ada uap air, itu membicarakan atau ngomongin kelembaban udara nggak? Iya, Kak. Iya. Kalau gitu berarti jawaban kamu sudah betul atau benar? Betul. Hah? Betul, Kak. Betul atau benar? Dua-duanya ya. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Oke, jawabannya bravo. Terima kasih Gaby. Selanjutnya siapa yang belum jawab? Langsung sebut nama. Saya, Kak. Saya siapa? Jihan. Jihan. Oke, Jihan nomor 34. Silakan, Dek. Jenis flora berdasarkan iklim dan ketinggian di muka bumi terdiri atas. Ini yang Berdasarkan iklim dan ketinggian. Alasannya apa? Kenapa yang A? nggak tahu, kayaknya aja. Kayaknya aja. Kalau kayaknya dari A sampai E, kenapa hatimu mengerucut ke A? Jawabannya kayaknya ya. Oke. Sebelum kakak simpulin, coba Jihan lihat gambar berikut. Ini adalah segitiga perubahan letak lintang. Makin ke atas, lintangnya makin tinggi ya. Dari daerah tropis, lintang 0 derajat hingga ke kutub. Iklimnya adalah tropis, sedang, subarktik hingga arktik. Kemudian, kira-kira kalau yang A, hutan tropis itu yang paling bawah ya, hutan tropis. Kemudian kalau di daerah iklim sedang, kalau iklim sedang itu sedang atau udah subtropis, itu memang ada hutan musim yang punya 4 musim. Juga ada sabana. Sabana itu padang rumput. Lalu yang paling atas adalah
iklim daerah kutub namanya iklim tundra. Jadi jawabannya memang jawaban yang betul adalah yang A. Coba Jihan kalau yang B. Kenapa? Itu ada sabana dan stepa. Bedanya cuma sabana dan stepa doang kan ya kalau yang antara A dan B. Iya. Nah, apa bedanya sabana dan stepa? Yang diselingi pohon itu. Yang mana yang diselingi pohon? Stepa. Stepa, oke. Oke, jawabannya emang betul A. Terima kasih Jihan. Selanjutnya tadi siapa yang bilang sama Jihan yang aku? Siapa namamu, Dek? Tadi yang belum jawab terus aku Kak belum. Siapa Dek namamu? Saya Kak, Iya, saya siapa? Amalia. Oh, Amalia juga ya. Tadi ada Nur Amalia, kalau ini Amalia Nur. Beda. Amalia Naura Hanifah. Oh, Amelia Naura. Oke, Amelia Naura, silakan. Nomor 35, Dek. Batas sebaran fauna dan flora Australis adalah Flora fauna Australis. Masih ingat flora fauna Australis itu di Indonesia bagian mana, Dek? Barat, tengah, atau timur? timur. Timur. Oke, berarti batasnya garis apa? Weber bukan Kak? Kita lihat. Ini ada peta Indonesia. Pertama ada garis Wales. Lalu ada garis. Jadi di sebelah barat Wales itu namanya flora fauna asiatis bagian barat ya. Kemudian ada garis Weber. Di antara garis Wales dan garis Weber itu disebut flora fauna peralihan. Dan sebelah timur garis Weber adalah flora fauna Australis. Kalau gitu jawaban Amalia Naura betul atau benar tadi, Dek? Jawaban kamu betul atau benar tadi? Saya pilih yang A Kak. Iya, jadi benar atau betul? Jawabannya Sama aja. sama ya. Oke, jadi betul ya. Jadi dibatasi oleh garis Weber. Oke. Cukup jelas ya? Gampang lah ini ya. Oke. Siapa lagi yang belum jawab? Silakan sebut nama. Guys, siapa yang belum jawab? Sebut nama, guys. Kakak nggak bisa lihat nih. Udah semua? Halo? Kak, aku belum, Kak. Siapa? Cinta, Kak. Cinta. Rangga kemana, Dek? Enggak. Oke, Cinta. Silakan. Nomor 36. Dewasa ini studi ketenaga kerjaan mencakup golongan berusia harusnya 15 sampai 64 nggak sih, Kak? Harusnya 15 sampai 64. Betul ya. Jadi 0 sampai 14 itu disebut belum produktif. 15 sampai 64 sebutannya produktif. Kemudian lebih dari 64 itu tidak produktif. Nah, gabungan antara yang belum dan tidak atau 0 sampai 14 dan lebih dari 64 sebutannya adalah non produktif. Nah, kalau nggak salah ini soal tahun berapa ya, Dek? 2005 ya? 2006, Kak. 2006. Coba menurut Cinta, kira-kira nih kalau datanya seperti ini opsinya, kan kita harus memilih nih. Berarti kita harus memilih kemungkinan yang lebih benar ya di antara yang lain. Kalau kamu pilih yang B, kira-kira benar tidak? Yang D, Delta. B, yang Bravo. Oh, Bravo. Tapi kan nggak ada batasan ya, Kak? Nggak ada. Kalau 15 tahun ke atas berarti sampai 150 tahun bisa ya? Iya. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kalau yang delta? Hmm, 74 tahun. Mungkin. Kurang cocok. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Jadi kamu lebih prefer mana? C atau D? Bingung kok. Nah, dalam kebingungan ini kita harus memutuskan. Kira-kira kalau yang belum produktif aja 0 sampai 14 tahun, kalau dimulai dari usia 10 itu menjadi benar atau salah? Gimana kan maksudnya? Itu usia yang belum produktif kan 0 sampai 14 tahun kan? Iya. Maka dari itu kalau dimulainya adalah usia ketenaga kerjaan itu, kalau ngomongin ketenaga kerjaan itu ngomongin yang produktif kan? Iya. Jadi kalau opsi C yang produktif itu dimulai dari usia 10, itu menjadi benar atau salah ketika belum produktif aja 0 sampai 14? Harusnya salah, Pak. Harusnya salah. Iya. Karena 10 tahun itu umur SD ya, Dek? Iya. SD kelas 5 ya? Kelas 3? Kelas 4 iya. Iya, rata-rata kelas 3. Nah, masa kelas 3 SD suruh kerja? Kayaknya kurang pas ya. Oke, tapi kalau udah 15 tahun paling nggak itu umur 15 tahun itu umur di SMP sama menjelang SMA ya. Oke. Berarti kesimpulannya C salah atau benar? Salah, Kak. Jadi berat di usia 10-nya ya, karena terlalu kecil ya. Iya, Kak. Tapi kalau yang dodol 15 sampai 74 masih memungkinkan ada 74 yang masih produktif, terutama di negara-negara mana? Jepang. Negara-negara maju ya. Salah satunya adalah Jepang. 74 itu masih produktif. Nah, jadi seperti yang dibilang oleh Cinta di awal tadi, 74 masih mungkin. Masih mungkin. Kalau 64 kan rata-rata. Oke, kita simpulkan berarti jawabannya Yang D, Kak. apa, Cinta? Delta. Oke. Thank you, Cinta. Salam untuk Rangga ya. Oke. Siapa lagi yang belum jawab? Sebut nama. Guys, Aku, Kak. Dina. aku siapa? Aku siapa? Dina. Aku tahu. Oke, Dina. Faradina Rizky 37. Silahkan. Yuk. Apabila jumlah kelahiran 25, jumlah kematian 20, imigrasi 3 dan emigrasi 2, maka pertambahan penduduk alami sebesar Imigrasi itu apa deh? Imigrasi. orang yang datang, bukan sih, Kak? Orang datang ke mana? Ke rumah kamu? Ke Atau calon daerah. mertua atau ke negara ya? Kalau imigrasi lingkupnya negara tuh. Kalau daerah namanya silaturahmi ya. Jadi lingkupnya negara kalau imigrasi. Kalau emigrasi? Keluar negara. Keluar negara, betul. Nah, pertambahan penduduk ya, pertambahan penduduk itu ada 3 rumus. Di sini Kakak singkat pertambahan penduduk itu dengan PP. Nah, kalau PP alami rumusnya L min M. Kalau pertambahan penduduk sosial rumusnya I min E. Kalau pertambahan penduduk total L min M ditambah I min E. L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I imigrasi, E emigrasi. Yuk dicari pertambahan penduduk alaminya berapa? 5. Dari mana datangnya? 25 kurang 20 ya. Nah, 25 kurangi 20. Betul. Kan itu L min M. Jadi jawabannya yang? Iya. Jawabannya yang? Yang A. Yang A. Gila. Ini iya, maksud Kakak mau bilang gila. Ini soal UGM loh.
segampang ini loh. Kan anak kalau dipelajari anak SMP aja bisa kan? Anak SD juga bisa. Oke, jadi PP alami L min M 25 kurangi 20. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya A. Oke, terima kasih Dina. Jawaban Anda betul. Puput. Iya Kak, Sehat ya? sehat Kak, alhamdulillah. Oke. Ayo deh. Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial budaya tidak lepas dengan lingkungan hidupnya. Pendekatan geografi di mana kehidupan manusia masih kuat ditentukan oleh lingkungan alam disebut D ya Kak, determinisme. Determine itu menentukan ya. Siapa yang menentukan? Nah, di situ di soal itu disebut kehidupan manusia masih kuat ditentukan oleh lingkungan alam. Oke, sebelum diputusin, ini dia. Dalam geografi ada 3 aliran besar. Pertama ada aliran determinisme. Aliran determinisme meyakini bahwa alam menentukan kehidupan manusia. Jadi manusia itu dianggap makhluk pasif ya. Misalnya begini. Ketika salju turun menutupi jalanan, rumah-rumah, suhu sangat dingin, itu kemudian membuat manusia tidak bisa keluar beraktivitas. Maka di negara-negara yang punya iklim dingin akan ada libur musim dingin. Itu ditafsirkan bahwa manusia itu pasif. Ketika alam dingin, bersalju, manusia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas sampai diliburkan. Nah, itu tafsiran menurut paham determinisme. Tokohnya itu ada Alfred Huntington dan lain-lain. Nah, aliran kedua adalah posibilisme. Ini berkebalikan. Kalau tadi determinisme bilang alam yang menentukan kehidupan manusia, posibilisme itu dari kata possibility, kemungkinan. Maksudnya adalah dengan akal dan pikirannya manusia itu punya banyak kemungkinan untuk mempengaruhi alam. Sehingga menurut aliran posibilisme, manusia tidak pasif, manusia itu aktif. Contoh, ketika tadi salju dingin banyak, oke, manusia libur musim dingin. Tapi kemudian di dalam rumah itu dia nggak membeku mati, dalam arti nggak berdiam diri. Orang-orang yang ada di rumah biasanya membuat perapian, membuat penghangat, dan lain-lain. Nah, itu salah satu cara manusia mempengaruhi alam. Salah satu cara manusia menghadapi musim dingin adalah membuat perapian. Sama seperti negeri kita tropis, salah satu cara manusia untuk mempengaruhi kondisi cuaca yang panas adalah dengan membeli AC, memasang AC. Nah, itu posibilis. Nah, dari determinisme dan posibilisme itu seolah-olah antara alam dan manusia itu terpisah. Nah, ini dikritik oleh kaum geograf modern yang mengatakan bahwa alam dan manusia seperti dua sisi koin mata uang, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena alam bumi itu diciptakan Tuhan untuk manusia, sehingga antara manusia dengan alam itu saling berkaitan atau saling berinteraksi. Tidak bisa dipisah-pisahin. Di mana ada manusia, di situ ada alam. Kan gitu. Karena manusia tinggal di bumi. Gitu. Kesimpulannya Putri, jawaban kamu betul atau salah? Betul Kak. Betul ya, determinisme. Oke. Jawaban determinisme. Sip. Kita lanjut ke Naila Fasha. Silakan Naila. Walaupun pola keruangan permukiman desa mempunyai keberlanjutan tinggi, namun stabilitas ekosistem desa tetap rawan karena bukan Kak. Bukan. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau kita bandingkan ekosistem dan ekosistem desa, ekosistem desa itu seringkali rusak. Kerusakannya sumber daya alam baik karena erosi, degradasi atau penurunan kualitas lahan, longsor dan lain-lain ya, atau lagi pencemaran akibat pestisida. Jadi
Meskipun tadi keberlanjutannya tinggi, tapi ekosistemnya tetap rawan terhadap kerusakan. Karena apa? Kan gitu. Nah, ketika di desa itu tadi banyak menggunakan sumber daya alam, pakai pestisidanya berlebih, atau menebang hutannya nggak pakai apa namanya, nggak pakai lihat-lihat, nggak tebang pilih, asal motong aja, nangkep ikan pakainya bom, ya, atau pakainya racun, kan gitu-gitu. Nah, coba menurut Naila, kira-kira orang desa begitu kenapa? Sebelum kita putusin ya. Kenapa tadi orang desa misalnya nangkepnya pakai bom, pakai racun gitu, nangkep ikan sehingga airnya rusak, ikannya pada mati. Yang aneh lagi, udah ikannya diracun, airnya beracun, ketika ikannya mati ditangkap dimakan. Jadi menurut Naila itu gara-gara kurang pengetahuan, atau maksudnya kurang pemberdayaan, kurang informasi, kurang penyuluhan menurut Naila. Karena tradisional, Kak. Kok udah ganti? Kamu pilih E tadi kan? Iya, Kak, salah. Tunggu dulu. Kakak ngasih intro tadi berdasarkan tabel yang kakak kasih. Jadi mas kakak bukan pindah jawaban dulu nih. Kira-kira ada nggak hubungan dengan pemberdayaan masyarakat kurang, kan gitu? Enggak. Artinya petani, Nggak ada. nggak ada. Karena nanti juga banyak program pemberdayaan masyarakat desa, gitu. Jadi sebenarnya gini deh. Sifat tradisionalnya apa karena kurang pengetahuannya sebenarnya? Maksudnya apa begini? Ketika orang misalnya tadi nangkep apa tadi namanya? Nangkep ikan pakai racun. Itu lebih ngomongin ketradisionalannya atau ketidakpahaman bahwa racun itu berbahaya bagi alam? Tidak paham. Tidak paham. Tapi kalau nanti dikasih tahu bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau ngomongin masalah tradisional itu kaitannya biasanya kebalikan dari modernitas. Misalnya kalau tradisional pakainya kerbau bertaninya, tapi kalau pakai modernitas pakainya traktor, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya jawaban yang pertama udah benar. Pemberdayaan masyarakatnya kurang. Jadi diberi pemahaman, diberi penyuluhan, gitu. Misalnya nebang hutan, nebang, tapi diberi pemahaman, nebangnya jangan yang muda-muda, yang tua-tua aja tebang pilih biar yang muda bisa tetap hidup, misalnya begitu. Jadi jawabannya udah betul. Pemberdayaan masyarakatnya kurang. Biasanya dek, jawaban pertama saat baca pertama kali itu lebih benar ya biasanya. Oke. Cukup jelas ya teman-teman, adik-adik?